Selamat datang kembali. Eh, Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau semua struktur runtuh gitu ya? Kalau krisis datang, sifat asli kita tuh kayak gimana? Coba bayangin deh, London waktu Perang Dunia Kedua. Dibombardir terus-menerus siang malam, apa yang muncul? Kekacauan total? Penjarahan? Atau malah sebaliknya? Hari ini kita bakal coba bedah gagasan dari buku yang lumayan bikin heboh nih, Humankind karya Rutger Bregman. Sumber kita ya poin-poin penting sama cerita-cerita dari buku ini. Soalnya buku ini nantang banget pandangan umum yang ya agak suram lah ya soal sifat dasar manusia. Pandangan yang mungkin sering Anda dengar di berita atau pas ngobrol biasa aja. Betul, betul. Argumen utamanya di sini emang cukup radikal sih. Bahwa pada dasarnya, kebanyakan dari kita ini ya sebenarnya cukup baik. Dan ini bukan cuma angan-angan kosong loh. Menurut penulisnya, ide ini tuh didukung banyak temuan. Dari sains, evolusi, sampai pengalaman sehari-hari. Walaupun, ya itu tadi, sering ketutup sama narasi negatif di media, di sejarah. Jadi, misi kita hari ini, kita telusuri bukti-bukti yang dia sodorin, buat mendukung pandangan yang lebih optimis, tapi tetap realistis. Soal siapa sih kita ini? Oke, menarik. Mari kita mulai bedah. Sering dengarkan anggapan kalau peradaban itu cuma lapisan tipis. Kayak cat yang gampang lupas gitu kalau ada tekanan. Konsep ini kadang disebut veneer teori. Pertanyaannya, bener nggak sih kita setipis itu? Coba kita lihat deh apa kata sumber kita ini. Kita kan sering banget ya dicokokin cerita, entah fiksi, entah berita, yang gambarin manusia itu egois, gampang panik, terus cenderung jadi brutal kalau nggak ada aturan ketat. Contoh paling ikonik yang sering dipakai kan novel Lord of the Flies itu, karya William Golding. Mungkin Anda tahu ceritanya. Anak-anak sekolah Inggris terdampar di pulau, terus nggak lama kemudian jadi liar, saling memangsa. Gambaran yang wah, kelam banget ya. Nah, tapi justru di sini sumber kita ngasih cerita tanding yang, wah, luar biasa sih. Kisah nyata yang kebalikannya total. Ini cerita 6 remaja laki-laki dari Tonga. Mereka terdampar di pulau karang terpencil namanya Ata tahun 1965. Dan mereka bertahan hidup di sana bukan cuma sebentar, bukan mingguan, tapi 15 bulan penuh. Coba bayangin. 15 bulan, wow. Terus gimana? Apa mereka jadi kayak novel itu? Jauh panggang dari api. Justru sebaliknya, mereka malah nunjukin kerjasama yang keren banget. Bikin jadwal piket, berkebun bareng, bahkan bikin semacam gym darurat gitu. Mereka juga berhasil jaga api unggun tetap nyala selama lebih dari setahun. Gila kan? Dan yang paling penting nih, mereka punya aturan. Kalau ada yang berantem, mereka harus misah dulu sebentar. Nenangin diri, baru kumpul lagi, terus damai. Ini kayak Lord of the Flies versi nyata, tapi hasilnya persahabatan, disiplin, sama ketahanan. Jangan novel Golding itu lebih nunjukin kondisi batin penulisnya sendiri ya. Sumber kita emang nyebut sih kalau William Golding ini pandangannya agak pesimis soal manusia. Katanya sih dipengaruhi pengalaman perang sama pergulatan pribadinya. Dia bahkan pernah bilang nulis novel itu sebagian karena pemahaman yang menyedihkan tentang dirinya sendiri. Mungkin nggak sih novel itu lebih kayak proyeksi ketakutannya dia daripada gambaran akurat soal anak-anak? Bisa jadi banget. Dan ini nyambung ke pertanyaan penting. Kenapa sih kita gampang banget percaya sama narasi negatif soal sifat manusia? Sumber ini nunjukin 2 bias kognitif nih yang main peran. Pertama, ada yang namanya negativity bias, bias negatif. Secara evolusi, nenek moyang kita yang lebih waspada sama bahaya, ya meskipun seringnya alarm palsu, itu peluang selamatnya lebih gede. Ya mending lari dari 100 bayangan yang dikira macan, daripada santai, beneran diterkam sekali kan? Akibatnya, otak kita tuh secara alami lebih nempel sama info buruk. Oh gitu. Terus ini diperkuat lagi sama bias kedua ya, yang namanya availability bias, bias ketersediaan. Betul. Kita cenderung nganggap sesuatu lebih sering terjadi kalau contohnya gampang muncul di kepala kita. Nah, media kan fokusnya ke hal-hal luar biasa, seringnya yang negatif. Bencana, kriminalitas, konflik, ya kan? Akibatnya, contoh-contoh buruk ini selalu ada di pikiran kita. Benar juga ya. Coba aja bayangin ada headline berita. 137.000 orang keluar dari kemiskinan ekstrim sejak kemarin. Padahal, kata sumber ini, angka itu cukup akurat terjadi tiap hari selama 25 tahun terakhir. Paparan terus-menerus ke berita buruk ini, kayak kata George Gerbner, bisa bikin mean world syndrome. Kita jadi percaya dunia ini jauh lebih kejam, lebih bahaya dari kenyataannya.
Sedih juga ya kalau dipikir-pikir. Jadi lebih sinis dari yang seharusnya. Tepat sekali. Dan kecenderungan fokus ke yang negatif ini, dampaknya gede banget ke cara kita mandang dunia dan sesama. Nah, sekarang coba kita balik ke contoh London pas Blitz tadi di awal. Pemerintah Inggris waktu itu kan khawatir banget bakal ada kepanikan massal. Mereka takut rakyatnya jadi egois, menjarah, moralitas hancur. Prediksinya suram lah pokoknya. Tapi apa yang kejadian di lapangan menurut sumber ini? Ternyata jauh banget dari prediksi panik itu. Yang terjadi malah sebaliknya. Rakyat Inggris nunjukin ketahanan yang luar biasa. Mereka tetap kerja, transportasi umum diusahin tetap jalan, bahkan ada humor di tengah hujan bom. Ada jurnalis Amerika yang liput waktu itu sampai nulis di buku hariannya. Dia takjub banget sama keberanian, humor, dan kebaikan orang-orang biasa di situasi semengerikan itu. Seolah-olah krisis malah ngeluarin sisi terbaik mereka, bukan yang terburuk. Wah, berarti ini bukan cuma soal karakter orang Inggris saja dong ya? Sama sekali bukan. Sumber ini nekenin banget kalau ini tuh pola respon manusia yang cukup universal pas ngadepin bencana. Mengutip penelitian dari Profesor Tom Posmes, terus ahli primata Frans Dual juga, ditemukan bahwa dalam banyak krisis, solidaritas sama perilaku nolong, prososial itu justru naik. Contoh lain yang dibahas tuh badai Katrina di New Orleans tahun 2005. Anda mungkin ingat berita-berita awal yang heboh soal penjarahan massal, kekerasan di Superdome gitu kan? Iya, ingat banget. Kayaknya kaos banget waktu itu. Nah, tapi investigasi setelahnya ngungkap gambaran yang beda banget. Banyak laporan paling ngeri itu ternyata cuma rumor yang digede-gedein. Yang justru dominan itu aksi saling bantu. Ribuan orang dari luar kota datang bawa perahu buat nyelamatin orang asing. Warga lokal bikin kelompok penyelamat sukarela. Ironisnya, justru rumor-rumor negatif itulah yang sempat ngehambat bantuan resmi. Karena petugasnya takut masuk ke zona yang dianggap bahaya banget. Gila, ini bener-bener ngebalikin anggapan umum ya. Jadi pas situasi genting, insting pertama kita tuh bukan jadi serigala buat sesama, tapi malah saling tolong. Kalau gitu, ini gimana nyambungnya sama pemahaman kita soal evolusi? Kan kita selalu diajarin soal survival of the fittest, yang kesannya brutal, individualistis gitu. Nah disinilah, sumber ini nawarin perspektif evolusi yang beda. Yang disebut survival of the friendliest, kelangsungan hidup bagi yang paling ramah. Penulisnya ngacu ke riset lain, bahkan pakai istilah yang lumayan provokatif buat gambarin kita, homo papi. Homo papi, kayak anak anjing gitu, lucu banget. Kedengerannya lucu, tapi idenya serius loh. Jadi seleksi alam dalam evolusi manusia itu mungkin nggak cuma milih individu yang paling kuat atau paling pinter secara kognitif doang, tapi juga milih yang paling ramah, yang paling bisa kerjasama. Keramahan inilah yang jadi semacam, ya superpower kita gitu. Homo papi oke. Ada buktinya nggak buat gagasan ini? Ada. Sumber ini ngangkat eksperimen domestikasi rubah perak yang terkenal banget itu. Dilakuin sama Dmitry Belyaev di Siberia. Selama puluhan tahun, timnya cuma nyeleksi rubah buat dikembangbiakin berdasarkan satu kriteria aja. Tingkat keramahannya sama manusia. Juga ngalamin perubahan fisik. Telinganya jadi lemas, terkulai gitu, ekornya melingkar, warna bulunya berubah, bahkan bentuk tengkoraknya juga beda. Intinya, cuma dengan milih berdasarkan keramahan, ciri-ciri fisik sama perilaku mirip anjing itu muncul. Penelitian lain oleh Brian Hare soal anjing juga dukung ini. Anjing, meskipun otaknya lebih kecil dari nenek moyangnya serigala, justru lebih jago nangkep isyarat sosial manusia. Ini karena mereka berevolusi lewat seleksi untuk keramahan, bukan semata-mata kecerdasan analitis. Kemampuan kita buat nyambung, percaya, dan belajar dari satu sama lain dalam skala besar, nah, inilah yang mungkin jadi kunci keunggulan evolusi kita. Pertanyaan bagus banget. Ini bawa kita ke kekuatan yang dahsyat banget, yaitu kekuatan keyakinan dan ekspektasi. Di sini, sumber kita ngebahas fenomena psikologis namanya Pygmalion Effect. Namanya dari mitos Yunani kuno soal pematung, Pygmalion. Dia cinta banget sama patung gading buatannya, sampai patungnya jadi hidup. Oh, pernah dengar itu. Terus gimana kaitannya? Nah, efek ini diteliti secara ilmiah sama psikolog Robert Rosenthal. Salah satu eksperimennya yang paling terkenal dan dibahas di sini, itu dilakuin di SD. Rosenthal ngasih tahu para guru ini secara acak ya, nggak ada dasar nyatanya, kalau beberapa murid di kelas mereka itu punya potensi akademis luar biasa, diprediksi bakal mekar secara intelektual tahun itu. Terus apa yang terjadi sama murid-murid yang ditandai itu? Hasilnya, wow, signifikan banget.
Di akhir tahun ajaran, murid-murid yang secara keliru diidentifikasi sebagai potensial tinggi ini ternyata nunjukin peningkatan skor IQ yang jauh lebih gede dibanding teman-teman sekelasnya. Serius? Kok bisa gitu? Ya karena guru mereka seringnya tanpa sadar ya, ngasih perhatian lebih banyak, dorongan lebih banyak, masang ekspektasi lebih tinggi, ngasih umpan balik yang lebih suportif ke mereka. Ini bukti kuat banget gimana ekspektasi kita ke orang lain itu bisa jadi self-fulfilling prophecy. Kayak ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Wah, Keyakinan guru itu secara aktif ngebantu potensi muridnya muncul. Tentu aja, kebalikannya juga berlaku, yang namanya Golem Effect. Ekspektasi negatif itu benar-benar bisa ngehambat kinerja dan perkembangan orang. jadi asumsi kita soal orang lain itu bukan cuma pikiran di kepala kita aja ya, tapi bisa benar-benar ngebentuk perilaku dan hasil nyata mereka. Ini implikasinya gede banget dong buat cara kita bangun institusi, misalnya di tempat kerja. Tepat sekali. Sumber ini ngebandingin pendekatan ini sama model manajemen tradisional yang dominan di abad ke-20. Sering disebut Taylorisme. Asumsi dasarnya kan, pekerja itu males. Cuma mau gerak kalau ada insentif. Ya gula-gula kayak bonus gitu, atau ancaman. Cambuk, berupa hukuman. Wortel dan tongkat lah. Iya, model lama itu ya. Tapi, penelitian dari psikolog kayak Edward Deci yang juga dikutip di sini, nunjukin hal menarik. Insentif eksternal kayak uang, dalam banyak kasus justru bisa mematikan motivasi intrinsik. Yaitu dorongan alami kita buat ngelakuin sesuatu karena kita suka, kita ngerasa itu penting atau menantang. Malah jadi hilang kalau diiming-imingi hadiah terus. Nah, ini pasti nyambung ke contoh Buurtzorg di Belanda yang sering disebut-sebut itu kan, organisasi perawatan rumahan itu. Betul banget, Buurtzorg itu contoh nyata yang kuat banget. Didiriin sama Jos de Blok dengan filosofi dasar yang radikal lah pada masanya. Percaya penuh sama profesionalisme dan motivasi intrinsik perawatnya. Gimana tuh cara kerjanya? Organisasi ini hampir nggak punya manajer menengah. Tim-tim perawat, biasanya 10-12 orang, itu mengelola diri mereka sendiri sepenuhnya. Mulai dari jadwal, rekrutmen, anggaran, sampai evaluasi kualitas. Semuanya diatur tim sendiri. Nggak ada target kuantitatif yang ribet dari pusat, nggak ada bonus individu berdasarkan performa. Terus hasilnya gimana? Sukses. Sukses banget. Tingkat kepuasan kerja perawatnya salah satu yang paling tinggi di Belanda. Pasiennya juga puas banget. Efisiensi biayanya jauh lebih bagus dari model tradisional dan kualitas perawatannya malah naik. Ini nunjukin secara nyata kalau sistem yang dibangun di atas asumsi dasar bahwa orang itu kompeten, bisa dipercaya, dan punya motivasi internal, itu ternyata bisa sangat sukses, bahkan mungkin lebih unggul. Luar biasa ya. Jadi bukan berarti nggak perlu struktur atau akuntabilitas sama sekali, tapi titik berangkatnya beda ya. Dari percaya bukan curiga. Persis. Contoh Buurtzorg ini nyentuh inti persoalan. Gimana sih kita bisa desain ulang lingkungan sosial kita? Mau itu sekolah, tempat kerja, atau komunitas. Pertanyaannya jadi bukan lagi gimana cara kita motivasi orang lain pakai iming-iming atau paksaan, tapi lebih ke gimana kita ciptain kondisi biar orang bisa motivasi diri mereka sendiri. Ini soal memberdayakan potensi kerjasama dan kontribusi yang, menurut argumen di sumber ini, emang udah ada dalam diri kita. Geser dari kontrol eksternal ke fasilitasi potensi internal. Jadi setelah kita telusuri ya berbagai cerita dan argumen dari sumber humankind ini, gagasan kalau manusia itu dasarnya cenderung baik dan kooperatif, kayaknya bukan lagi sekedar utopia atau angan-angan naif gitu ya. Ada benang merah yang kuat nih dari berbagai bukti. Kisah nyata penyintas yang kerjasama, temuan evolusi soal kemungkinan kita sebagai homo papi, tadi sampai dampak psikologis dari ekspektasi, dan desain organisasi yang basisnya kepercayaan. Kita lihat gimana krisis bisa micu solidaritas, gimana keramahan mungkin jadi kunci sukses evolusi kita, dan gimana keyakinan kita pada sesama itu bisa ikut ngebentuk realitas. Dan kenapa semua ini penting buat Anda yang dengerin? Ya, karena cara pandang kita soal sifat dasar manusia ini efeknya tuh kayak gelombang gitu luar biasa. Itu ngebentuk cara kita didik anak, ngelola tim kerja, ngerancang kebijakan publik, bahkan cara kita nyapa orang di jalan atau nanggepin berita yang kita baca. Memilih buat lebih condong percaya sama kebaikan inheren manusia, tentu aja tetap sadar ada pengecualian dan perlu waspada ya. Itu mungkin bukan tindakan naif. Bisa jadi itu justru pilihan yang paling realistis dan paling konstruktif buat bangun interaksi dan masyarakat yang lebih baik. Pada akhirnya, sumber ini kayak ngajak kita buat pakai kacamata baru gitu ya.
dalam mandang kemanusiaan. Bukan sinisme total yang nganggap semua orang egois, tapi juga bukan optimisme buta yang nggak lihat sisi gelap. Mungkin ini semacam realisme baru, mengakui kompleksitas kita, tapi berani bertaruh pada potensi kebaikan yang lebih dominan dalam diri kita. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik yang bisa diambil dari semua pembahasan ini. Semacam aturan praktis buat dicoba. Cobalah buat selalu berasumsi baik sama orang lain, sampai terbukti sebaliknya. Kedengarannya agak berisiko ya. Mungkin kedengarannya gitu, tapi coba deh renungkan sebentar. Kalau Anda salah berasumsi baik soal seseorang, ternyata niatnya nggak baik, ya cepat atau lambat tindakan mereka bakal nunjukin kebenarannya kok. Pengalaman bakal ngoreksi asumsi Anda. Tapi gimana kalau Anda salah berasumsi buruk? Kalau Anda curiga sama orang yang sebenarnya tulus dan niatnya baik, Anda mungkin nggak akan pernah ngasih mereka kesempatan buat nunjukin kebaikan itu. Anda bisa kehilangan potensi hubungan baik, kolaborasi, atau persahabatan yang berharga, tanpa pernah sadar. Jadi pertanyaannya, buat Anda renungkan, risiko mana yang sebenarnya lebih ingin Anda ambil dalam hidup? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada percikan pemikiran baru yang bisa Anda bawa ya. Sampai jumpa di penelusuran sumber-sumber menarik lainnya.